Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya Venita Simbolon, NIM 12S25017 dan rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Posman Iskia Christopher Setinjak dari NIM 12S25048. Di sini kami akan membuat vlogaritem tentang tugas T01 Juragan Buku, di mana pada soal dikatakan Ucok dan Butet sudah bersahabat sejak kecil. Keduanya bercita-cita ingin menjadi dua entrepreneur muda di masa mendatang. Akhir-akhir ini Ucok sedang memikirkan suatu ide besar untuk membangun sebuah startup company. Untuk terinspirasi, Ucok terinspirasi dari Amazon.com, toko online yang dimulai dari menjual buku. Sabtu lalu, Ucok menyampaikan idenya pada sang sahabat, Butet. Menurut Butet, untuk menjadi besar tentu memerlukan waktu, usaha, komitmen, dan yang penting adalah memulai dari hal kecil. Ucok dan Butet pun bertekad untuk memulai mimpi besar mereka hari ini. Ucok dan Butet kemudian berpikir untuk menginisiasi mimpi besar mereka, membangun startup dan membentuk program penjualan buku sederhana. Hal terkecil yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi properti-properti dari suatu buku. Kebetulan di sesi perkuliahan PEMFIS minggu ini dibahas mengenai data, tipe data, variabel, konstan, dan operator materi yang menurut Butet dapat direlasikan. Butet kemudian menganalisis dan mendaftarkan properti dan objek buku beserta deskripsinya. Jadi yang pertama yaitu ISBN. Kode ISBN 13 yang secara unik mengidentifikasi buku. Misalnya 978-0201498-400. Yang kedua judul. Judul dari buku misalnya data struktur algorithm analisis INSI. Kemudian yang ketiga penulis. Nama dari penulis jika lebih dari satu dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya Mark Allen Weiss. Yang keempat tahun terbit. Tahun buku diterbitkan misalnya tahun 1996. Yang kelima penerbit. Nama penerbit misalnya Pearson. Yang keenam format buku elektronik. Terdapat dua buku yaitu paperback dan e-book. Buku elektronik. Paperback adalah buku fisik yang dicetak, sementara e-book adalah versi digital. Kemudian Ucok menambahkan beberapa properti lagi untuk melengkapi, yaitu harga pembelian. Harga buku ketika dibeli dalam mata uang USD. Nilai terendahnya adalah 1,00. Kemudian yang ke-8 yaitu minimum margin. Nilai keuntungan yang akan tambahkan untuk menghasilkan harga jual USD minimum 1,00. Kemudian stok. Jumlah stok buku minimum 0 atau tidak tersedia dan lebih besar dari 0 jika tersedia. Kemudian yang 10 yaitu rating. Rata-rata review penilaian dengan rentang 0,0 sampai 5,0. Semakin besar semakin bagus penilaiannya. Kemudian pada input-output simulation T01, tugas berikutnya kami disuruh untuk mengembangkan sebuah solusi sederhana yang secara berturut-turut akan membaca ke 10 properti buku tersebut. Setiap properti baca dalam satu baris masukan. Selanjutnya, akan ditampilkan semua nilai properti yang telah dimasukkan dalam satu baris keluaran. Antara properti yang satu dengan properti lainnya dipisahkan dengan tanda pipe. Kemudian kami nanti akan memasukkan contoh 1, kemudian contoh 2. Kemudian kami akan menjelaskan bagaimana soal ini kami buat dalam vlogaritem. Pertama kita buat yaitu menggunakan declare. Kita gunakan string, yaitu kita ketikkan ISBN. Kenapa ISBN dipilih? Karena untuk menginputkan teks dan juga angka atau karakter simbol lainnya. Dan di sini dia untuk ISBN ini adalah untuk menampung menampung itunya nanti Pak, apa yang kita inputkan nanti. Lalu kita buat lagi yaitu menggunakan string juga karena yang tadi yang sudah saya jelaskan. Judul. Oke. Selanjutnya kita buat lagi stringnya yaitu string
yang itu nama penulis. Penulis. Lalu itu tadi integer belum diganti. String. Oke, selanjutnya setelah penulis kita buat lagi yaitu menggunakan string, yaitu tahun penerbit. Tahun terbit. Tahun terbit. Selanjutnya yaitu penerbit. Oke, selanjutnya kita bikin lagi string format buku elektronik. Oke. Lalu kita bikin lagi yaitu menggunakan rel yaitu minimum margin. Kenapa kita menggunakan rel? Yaitu nanti bisa kita inputkan dengan angka koma atau bilangan desimal lainnya agar bisa kita inputkan dengan bilangan desimal gitu. Oke, habis real minimum margin integer, kita buat lagi integer stock. Kenapa kita menggunakan stock? Karena dia biar diinputkan adalah bilangan-bilangan bulat. Oke, selanjutnya kita menggunakan real. Selanjutnya kita gunakan lagi yaitu untuk ratingnya kita gunakan real. Sesuai yang kayak tadi untuk menginputkan agar bisa hilangan koma atau yang desimal lainnya. Oke, selanjutnya kita buat inputnya. Input yang pertama tadi kita input ISBN. Oke, selanjutnya string judul, input judul. Judul. Oke. Habis judul penulis. Input penulis. Input penulis. Selanjutnya habis penulis tahun terbit. Oke. Selanjutnya penerbit. Lalu setelah itu format buku elektronik. Format buku elektronik. Oke. Lalu minimum margin. Oke. Lalu kita buat stock dan rating. Stok dan rating. Jadi inti semua yang kita inputkan ini, yang baru kita buat ini adalah untuk menginput yang akan kita masukkan nanti. Selanjutnya akan dijelaskan outputnya dijelaskan oleh partner saya.
Kemudian setelah kita membuat declare dan input dari semuanya ini, kemudian kita bikin outputnya. Jadi pada output kita akan Maaf sebelumnya Pak, ada yang kekurangan yaitu di bagian di sini. Sebelum string format buku elektronik, saya belum menambahkan yaitu harga pembelian. Dia menggunakan real karena bisa juga harga pembelian kan tidak utuh sepenuhnya seperti 85, bisa ada komanya Pak. Yaitu harga pembelian. Oh, harga pembelian. Oke. Berarti di bawah inputnya juga kita tambahkan yaitu di bawahnya format buku elektronik. Di sini kita tambahkan input harga pembelian. Harga pembelian. Oke. Oke. Sekian, terima kasih Pak. Baik, saya lanjutkan tadi di output. Jadi di outputnya nanti kita akan menggabungkan semua dari syarat bukunya. Jadi kita output ISBN menggunakan simbol logika dan dan tanda petik, garis, dan tutup lagi dengan dan. Jadi simbol ini digunakan untuk menghubungkan misalnya ISBN dihubungkan dengan judul, penulis, tahun terbit, sampai tadi pada rating. Jadi tinggal kita masukkan bentar. Kita hubungkan dengan judul, tahun terbit, penerbit, format buku elektronik jauh kali ya. Format buku elektronik, kemudian dihubungkan lagi dengan harga pembelian, baru dengan minimum margin. Minimum margin, Ctrl V, baru dengan stop. Apa ini kan? Kemudian yang terakhir itu rating. Oke. Jadi kita sudah membuat outputnya. Kemudian kita cek dulu apakah dia sudah benar. Baik, ini sudah kita output semuanya. Sekarang kita runkan dia. Minimum margin tidak di declare. Maaf sebelumnya Pak.
minimum margin. Oke, sekarang kita run dengan contoh soal yang diberikan di VS Code. Jadi kita akan memasukkan kode buku yang ini. Bentar. Kita masukkan pada run, enter, baru VS Code. Kita masukkan data structure and algorithm analysis in C. Kemudian nama pencipta bukunya Mark Allen Weiss. Kemudian tahunnya 1996. Baru person. Kita masukkan yes. Delapan 84,1421. Kemudian 20,02 sebagai minimum margin. 20,12 dan stoknya 0. Kemudian ratingnya 4,6. Masukkan aja mesin. Oke. Jadi muncullah dia hasilnya seperti ini. Jadi inilah hasil dari output yang tadi. Kita coba dengan contoh yang kedua. Kita output kode bukunya. Ini 978. Kita output si reference manual. Kemudian Samuel Harbinson Gastiel GR. Tahunnya 2002. Pearson. Langsung ketik aja baru no. Kemudian 50,19. Kemudian minimum marginnya tadi 11,05. Baru tadi stoknya 21. Ratingnya 4,1. Oke. Jadi muncullah di outputnya juga sama seperti contoh yang pertama, seperti ini. Dah. Ada flowchart yang telah kami submit, bisa dilihat di GitHub. Pada menu action ditampilkan kalau tugas yang telah kami upload sudah benar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan pada video kami. Kami dari PR20, Venita Simbolon, dan rekan saya Posman Sitinjak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.